Perkenalkan, nama saya Rendaldi Pationa, Program Studi Fisika Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Perancangan Sistem Pemantauan dan Kontrol Otomatis pada Tanaman Cabai Berbasis IoT Memanfaatkan Energi Surya. Yang pertama, latar belakang. Ada beberapa hal yang melatar belakang penelitian ini, yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi saat ini mendorong manusia untuk selalu berpikir kreatif dan inovatif, sehingga menghasilkan karya-karya terbaru. Teknologi dulunya hanya berkembang pada bidang transportasi dan penelitian, kini sudah semakin berkembang, merambah semua bidang termasuk pertanian dan perkebunan. Secara khusus pada bidang pertanian dan perkebunan, teknologi sangat banyak dimanfaatkan, mulai dari pengelolaan lahan hingga mencapai pengelolaan penyiraman dan pemupukan. Khususnya pada penyiraman dan pemupukan, teknologi sangat-sangat dibutuhkan untuk mengatasi kondisi penyiraman pemupukan pada masa sekarang ini. Terutama sebagian besar para petani masih mengandalkan penyiraman secara manual, yaitu menggunakan insting mereka. Tentu hal ini sangat tidak efektif, di mana dapat menyebabkan kelebihan atau kekurangan air pada tanaman, secara khusus pada tanaman yang memerlukan perhatian khusus seperti tanaman cabai. Tanaman cabai akan tumbuh pada suhu rata-rata 18 sampai 30 derajat Celcius, dan juga kelembapan rata-ratanya 60 sampai 80%. Tentu hal ini membutuhkan perhatian khusus, sehingga diperlukan suatu alat kontrol otomatis yang dapat mengontrol serta melakukan pemantauan terhadap suhu serta kelembapan tanaman. Nah, untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan suatu teknologi berbasis Internet of Things, di mana para petani dapat memantau tanaman menggunakan internet berbasis internet. Yang berikut rumusan masalah. Penelitian ini terdiri dari dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem pemantauan dan kontrol otomatis pada tanaman cabai berbasis IoT memanfaatkan energi surya. Yang kedua, bagaimana keakuratan hasil pengukuran sistem pemantauan kontrol otomatis pada tanaman cabai berbasis IoT memanfaatkan energi surya. Selanjutnya, tujuan penelitian. Ada dua tujuan utama di sini. Yang pertama, merancang sistem pemantauan kontrol otomatis pada tanaman cabai berbasis IoT memanfaatkan energi surya. Yang kedua, mengetahui keakuratan hasil pengukuran dari sistem pemantauan kontrol otomatis pada tanaman cabai berbasis IoT memanfaatkan energi surya. Selanjutnya, tujuan pustaka. Yang pertama itu penyiraman tanaman. Menyiram tanaman merupakan salah satu dari pola hidup sehat. Di mana penyiraman tanaman dilakukan dengan dua cara, yaitu cara manual dan secara otomatis. Penyiraman tanaman secara otomatis menggunakan sensor dengan cara mendeteksi kelembapan tanah. Hal ini dapat memberikan kemudahan bagi para petani. Yang berikut tanaman cabai. Tanaman cabai adalah salah satu sayuran yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain itu, tanaman cabai juga memiliki nilai gizi yang baik untuk antioksida. Selain digunakan sebagai bumbu penyedap, tanaman cabai juga mengandung berbagai zat penting seperti protein, lemak, dan karbohidrat. Yang berikut node MCU-SP32 merupakan mikrokontroler yang diperkenalkan oleh Ekspresi System dan merupakan penerus dari mikrokontroler SP8266. Jadi SP32 merupakan versi terbaru dari mikrokontroler SP8266. Selanjutnya, sensor kelembapan tanah, capacitive soil moisture. Sensor kelembapan tanah mampu mengukur kadar air dalam tanah. Sensor ini bisa dimasukkan ke dalam tanah untuk mengukur kelembapan yang terkandung dalam tanah. Sensor kelembapan tanah capacitive soil moisture merupakan sensor kapasitif yang dibedakan dari kebanyakan sensor resistif yang berada di pasaran. Yang berikut sensor DS820 merupakan sensor untuk mengukur suhu tanah.
Selanjutnya relay. Di sini relay digunakan untuk mengontrol atau sebagai saklar untuk menonaktifkan atau menghidupkan pompa air. Yang berikut pompa air. Di sini pompa air berfungsi untuk memompa air dari tandon atau dari penampungan untuk melakukan penyiraman. Yang berikut energi surya terdiri dari yang pertama panel surya, yang kedua SCC atau solar charge control, dan yang ketiga baterai LED aki untuk penampung arus. Selanjutnya Internet of Things yang terkoneksi dengan aplikasi Blink IoT. Tujuannya di sini untuk menampilkan data hasil bacaan dari sensor. Selanjutnya sensor DHT22 untuk mengukur suhu serta kelembapan udara, dan OLED LCD untuk menampilkan data hasil pembacaannya. Yang berikut metode penelitian. Yang pertama itu waktu dan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Baumata, Kecamatan Tebenu, Kabupaten Kupang Tengah. Adapun beberapa perangkat penunjangnya, yang pertama itu terdiri dari hardware dan software. Hardware yang digunakan itu laptop dan juga Arduino ESP32, sensor kelembapan tanah, sensor D18B20, sensor DAT22, LCD OLED, panel surya, SSC, baterai, dan juga kabel jumper, serta relay. Software yang digunakan yaitu Arduino Uno dan Blink. Adapun tahap-tahap penelitian dapat dilihat pada diagram. Yang pertama itu mulai, selanjutnya pengumpulan referensi. Di sini saya membaca atau mengumpulkan referensi dari jurnal maupun buku ataupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan sistem penyiraman dan pemupukan tanaman otomatis ini. Setelah itu melakukan pemilihan komponen. Di sini mengumpulkan beberapa komponen perangkat keras seperti sensor, ESP, dan juga modul relay. Selanjutnya dilanjutkan dengan merangkai komponen, lanjutkan dengan merancang sistem hardware dan software. Jika tidak sesuai maka akan melakukan perbaikan, dan jika sesuai selanjutnya dengan melakukan uji hardware dan software. Selanjutnya analisis data hasil pengujian, menarik kesimpulan, dan selesai. Yang berikut perancangan pengujian alat. Perancangan pengujian alat dibagi menjadi, yang pertama itu perancangan perangkat keras. Terdapat tiga piranti utama dalam perancang perangkat keras. Yang pertama itu input, proses, dan output. Untuk inputnya terdiri dari capacitive soil moisture sensor. Yang berikut sensor D18B20, sensor DT22. Untuk prosesnya menggunakan microcontroller ESP32, dan outputnya yaitu relay untuk mengaktifkan pompa, LCD OLED untuk menampilkan hasil pembacaan dari sensor, dan Blink untuk menampilkan hasil pembacaannya secara real time menggunakan IoT. Adapun komponen bangkit listriknya terdiri dari panel surya, SSC, dan baterai. Selanjutnya perancangan pengujian pengukuran kelembapan tanah. Perancangannya dimulai dengan menghubungkan sensor kapasitif soil moisture ke ESP dan hubungkan LCD. Kemudian pengujiannya dilakukan dengan mengukur sampel tanah yang sudah kering dengan beratnya yaitu 100 gram. Kemudian sampel tanah tersebut akan ditambahkan air bervariasi mulai dari 10 ml hingga 90 ml. Nah, setelah ditambahkan air, kemudian juga menimbang hasil dari sampel tanah yang sudah ditambahkan air itu, sehingga didapatkan nilai kelembapannya. Dan juga dilanjutkan dengan mengukur menggunakan sensor kapasitif soil moisture untuk mendapatkan pembacaan nilai ADC-nya. Kemudian nilai ADC ini akan diplotting dengan nilai kelembapan standar berdasarkan metode gravimetri, yaitu berat tanah basah tadi. Kemudian diplotting sehingga mendapatkan persamaan linearnya. Selanjutnya perancangan pengujian blok pengukuran suhu tanah.
Perancangan dimulai dengan menghubungkan sensor D18B20 ke ISP, kemudian dihubungkan dengan LCD OLED. Untuk pengujiannya dilakukan dengan mengukur sampel tanah yang dipanaskan menggunakan komponen panas hingga suhu tertentu, kemudian membandingkan hasil pengukurannya dengan alat standar. Di sini alat yang digunakan itu termometer untuk mengukur sampel tanah tersebut. Selanjutnya, perancangan pengujian blok pengukuran suhu udara dan kelembapan udara. Perancangannya dimulai dengan menghubungkan sensor DHT22 ke ESP32, kemudian menghubungkan dengan LCD OLED. Untuk pengujiannya di sini mengukur suhu udara dari jam 6 pagi, suhu serta kelembapan udara dari jam 6 pagi sampai dengan jam 3 sore, lalu membandingkan hasil pembacaannya dengan alat standar yaitu unit T. Selanjutnya, perancangan pengujian energi surya. Untuk perancangannya yaitu menghubungkan panel surya ke SSC dan baterai, dan pengujian di sini menggunakan multimeter dan luxmeter untuk mengetahui seberapa efektifnya panel surya yang digunakan. Yaitu di sini pengujiannya menggunakan multimeter untuk mengukur daya yang dihasilkan oleh panel surya dalam 3 kondisi cuaca berbeda, yaitu cuaca panas, cerah, mendung, dan hujan. Selanjutnya, perancangan perangkat lunak. Perancangan perangkat lunak dapat dilihat pada flowchart, di mana yang pertama itu mulai, selanjutnya menginisialisasikan sensor, yaitu sensor kapasitas visual moisture, sensor DS8B20, dan sensor DHT22. Selanjutnya, sensor akan mendeteksi kelembapan tanah, suhu tanah, kelembapan udara, dan suhu udara. Lalu, hasil pembacaannya akan ditampilkan. Selanjutnya, apabila kelembapan tanah di bawah 60%, maka pompa akan aktif. Dan pompa akan aktif sampai saat kelembapan tanahnya mencapai 75%. Selanjutnya, jika sudah kelembapan tanahnya 75%, maka pompa akan off. Dan apabila kelembapan tanahnya tidak di bawah 60%, maka pompa akan tetap off. Selanjutnya, perancangan pengujian sistem secara keseluruhan. Jadi ini merupakan gambar perancangan dari sistem secara keseluruhan. Di sini terdiri dari 3 sensor, yaitu sensor kapasitas visual moisture, sensor DS8B20, dan sensor DHT22 yang terhubung ke ESP. Kemudian di sini juga ada relay yang berfungsi untuk sebagai saklar untuk menonaktifkan dan menghidupkan pompa, dan terdapat juga komponen pembangkit listrik dimulai dari panel surya, solar charge control, dan juga baterai. Di sini ESP dihubungkan ke solar charge control. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini. Yang pertama, hasil perancangan perangkat keras. Nah, hasil perancangan perangkat keras dibagi menjadi hasil perancangan pengujian blok pengukuran kelembapan tanah. Ini merupakan gambar dari hasil dari perancangan pengujiannya. Gambar A merupakan perancangannya. Di sini terdapat sensor dan juga beberapa komponen lain, yaitu ESP dan relay serta LCD. Nah, untuk pengujiannya pada gambar B. Di sini pengujiannya menggunakan tanah yang sudah dikeringkan kemudian ditambahkan air dan sudah diketahui kelembapan tanah standarnya. Di sini juga saya menggunakan sensor kelembapan alat standar untuk memverifikasi ulang hasil dari metode gravimetri yang saya gunakan sebelumnya. Nah, ini merupakan tabel dari hasil pembacaannya. Ini merupakan sampel tanahnya, volume air, kelembapan standar, dan juga nilai ADC. Nah, pada tabel dapat dilihat bahwa semakin tinggi kelembapan tanahnya, semakin kecil nilai ADC-nya. Dan juga semakin kecil kelembapan tanahnya, semakin besar nilai ADC-nya. Hal ini merupakan hubungan antara nilai ADC dan kelembapan tanah. Semakin
Oke, dari tabel ini merupakan tabel hasil pembacaan dari kelembapan tanah dengan nilai ADC. Nah, dari tabel dapat dilihat bahwa hubungan antara nilai ADC dan kelembapan standar itu berbanding terbalik. Semakin tinggi nilai kelembapan tanah standarnya, maka nilai ADC-nya semakin kecil. Begitupun demikian, semakin tinggi nilai ADC-nya, kelembapan tanahnya semakin kecil. Nilai ADC yang kecil merupakan representasi dari nilai kapasitas tanah yang besar, dan nilai tersebut akan dibuat dalam grafik. Nah, dari grafik ini dapat dilihat bahwa hubungan kelembapan tanah dengan nilai ADC merupakan hubungan yang linear, sehingga didapatkan persamaan hasil plottingnya, yaitu YS sama dengan min 39,33X ditambah 4377,8 dengan R kuadrat sama dengan 0,993. Nah, ini merupakan grafik hasil plottingnya. Setelah diplotting, rumus ini akan dimasukkan program sehingga didapatkan hasil pembacaan yang sebenarnya. Ini merupakan hasil pembacaan kelembapan tanah, di mana di sini kelembapan tanah standarnya 10, hasil pembacaan sensor setelah diplotting merupakan 11,22, errornya 12,2%. Nah, rata-rata errornya yaitu 2,30% dan akurasinya 97,60%. Ini merupakan akurasi dari sensor kelembapan tanah yang saya gunakan setelah dilakukan pengujian. Selanjutnya, hasil perancangan dan pengujian blok pengukuran suhu tanah. Hasil perancangannya dapat dilihat pada gambar A, di mana terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ESP, modul relay, dan juga sensor D18B20. Nah, untuk pengujiannya itu dilakukan dengan mengukur sampel tanah yang sudah dipanaskan, lalu dibandingkan dengan alat standar. Ini merupakan gambar B merupakan hasil pengujiannya. Selanjutnya datanya akan ditampilkan pada tabel ini. Nah, berdasarkan tabel data hasil pengujian suhu tanah, sensor suhu tanah memiliki akurasi sebesar 99,7% dan memiliki error hanya 0,93%. Selanjutnya data tersebut akan dibuat menjadi grafik seperti pada gambar. Selanjutnya, perancangan pengujian blok pengukuran suhu dan kelembapan udara. Untuk suhu dan kelembapan udara, perancangan dapat dilihat pada gambar. Di sini dapat komponen ESP dan juga sensor DAT22. Untuk pengujiannya, di sini melakukan pembacaan suhu dan kelembapan dari jam 6 pagi hingga jam 15 sore. Nah, data pengujiannya akan ditampilkan pada tabel berikut. Nah, dari tabel ini dapat dilihat bahwa akurasi dari sensor DAT22, di mana untuk pembacaan suhu udara memiliki akurasi sebesar 99,52% dan error 0,48%. Untuk akurasi kelembapan udaranya 99,67% dengan error 0,33%. Selanjutnya akan dibuat menjadi grafik seperti gambar berikut. Ini merupakan grafik pengujian alat ukur suhu udara dan juga alat ukur kelembapan udara. Nah, dari grafik dapat dilihat bahwa suhu udara dari jam 6.00 mengalami kenaikan hingga jam 11.00. Kemudian akan mengalami penurunan hingga jam 15.00. Dan juga kelembapan udara jam 6.00 mengalami penurunan hingga jam 12.00, kemudian mengalami kenaikan di jam 15.00. Nah, dari grafik juga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara suhu udara dan kelembapan udara itu berbanding terbalik. Semakin tinggi suhu udaranya, maka kelembapan udaranya semakin berkurang. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah kandungan air dalam udara itu semakin menipis karena suhu udara semakin panas. Selanjutnya, perancangan pengujian panel surya. Perancangannya dimulai dengan menghubungkan panel surya, SCC, dan baterai. Pengujiannya di sini dilakukan dengan 3 kondisi cuaca berbeda dengan mengukur daya dari panel surya menggunakan multimeter. Ini merupakan data hasil pengujian energi suryanya. Dapat dilihat bahwa pada tanggal 22 Januari, pada saat cuaca cerah, tegangan yang dihasilkan oleh panel surya dan arusnya dapat dilihat pada tabel
serta memiliki daya rata-ratanya itu 10,72 watt. Selanjutnya, pada Minggu 21 Januari 2025, daya yang dihasilkan pada saat cuaca mendung itu 2,16 watt, dan juga pada saat Senin 27 Januari 2025 pada saat kondisi cuaca hujan, daya yang dihasilkan oleh energi surya panas surya yaitu 0,16 watt. Daya tersebut akan dibuat menjadi grafik seperti pada gambar ini. Selanjutnya, hasil perancangan perangkat lunak. Yang pertama itu program analog digital conversion. Jadi ini merupakan program yang digunakan untuk menampilkan nilai ADC dari sensor kelembapan tanah. Selanjutnya, program keseluruhan dimulai dengan deklarasi awal, void setup, dan juga void loop. Deklarasi awal dimulai dengan menginisiasikan sensor DHT dan sensor DHT22, sensor kapasitif cell moisture, dan juga sensor DS18B20. Kemudian void loop dan juga void setup. Yang berikut hasil perancangan pengukuran sistem secara keseluruhan. Nah, gambar A merupakan bentuk fisik bagian dalam dari sistem yang saya buat. Gambar yang di tengah atau gambar B merupakan bentuk fisik bagian luarnya. Ini merupakan setelah digabungkan seluruh dari panel surya hingga ke sistemnya. Dan yang ke C merupakan pengukurannya. Di sini sudah ada tanaman lombok dan sudah dilakukan pengukuran ke tanaman cabai. Selanjutnya, tabel hasil pengukuran sistem secara otomatis dapat dilihat pada tabel ini. Di sini sistem akan bekerja jika akan mengaktifkan pompa jika kelembapannya di bawah 60. Dan juga akan secara otomatis menonaktifkan pompa jika kelembapannya di atas 75%. Selanjutnya, data hasil bacanya akan dikirim ke aplikasi Blink. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi Blink. Di sini terdapat tampilan suhu udaranya, kelembapan udara, suhu tanah, dan kelembapan tanah. Pada gambar A bagian pertama ini merupakan tampilan dari sistem saat tidak melakukan penyiraman atau saat pompa off. Di sini kelembapannya 71%, pompa sementara off. Nah, ketika kelembapannya di bawah 60% atau 59%, ini pompa sudah mulai bekerja. Pompa akan otomatis mengaktifkan relay akan otomatis mengaktifkan pompa sehingga melakukan penyiraman. Ini merupakan grafik suhu dan kelembapan pada tanah. Selanjutnya, dilakukan pengambilan pengukuran data secara manual juga menggunakan pengukur standar. Tujuannya untuk membandingkan dengan pengukuran menggunakan sistem yang saya buat. Ini merupakan data hasil pengukuran secara manualnya. Dapat dilihat bahwa ini merupakan grafik dari suhu serta kelembapan tanah maupun udara. Selanjutnya, data pertumbuhan tanaman cabai. Setelah dilakukan pengukuran kurang lebih 4-15 hari, ini merupakan data hasil pertumbuhan tanaman cabai setelah lakukan pemantauan. Dapat dilihat bahwa di sini menggunakan dua metode monitoring, yaitu otomatis dan manual. Jadi, tanaman cabai yang dikontrol secara otomatis memiliki jumlah daun 29 helai daun dan tinggi tanaman 72,4 cm setelah 15 hari pemantauan. Dan juga tanaman cabai yang dikontrol secara manual setelah 15 hari pemantauan memiliki jumlah daun 27 helai daun dan tinggi tanamannya 70,8 helai daun. Jadi kurang lebih selama 15 hari tanaman cabai yang dikontrol secara otomatis mengalami pertambahan tumbuh tinggi tanaman lebih 4 cm dari yang dikontrol secara manual. Hal ini dipengaruhi karena tanaman cabai dilakukan kontrol secara otomatis sehingga jumlah air yang dikeluarkan untuk menyiram tanaman tidak lebih atau tidak kurang sesuai dengan
yang dibutuhkan oleh tanaman. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama itu alat bantuan kontrol otomatis suhu serta kelembapan tanah maupun udara pada tanaman cair bersakti menggunakan energi surya berhasil dirancang menggunakan sensor capacitive soil moisture, sensor DS8B20, dan juga sensor DHT22 menggunakan mikrokontroler SP32 dan komponen bangkit listrik energi surya seperti panel surya, SC, dan baterai. Tingkat keakurasian dari sistem yang dibuat ini sangat tinggi dengan presentasi akurasi mencapai 97,60% untuk kelembapan tanah, 99,7% untuk suhu tanah, dan 99,5% untuk suhu udara, serta 99,67% untuk kelembapan udara. Dan panel surya efektif menyuplai kebutuhan sistem terutama pada saat cuaca cerah dengan daya 10,72 watt. Panel memiliki daya baterai 120 watt yang dapat menopang sistem selama 5 hari. Jadi panel surya ini mampu menopang sistem selama 5 hari tanpa ada pengisian dari sistem dari panel surya. Maksudnya baterai yang digunakan ini mampu menopang sistem walaupun dalam kondisi cuaca hujan, dia akan mampu menopang sistem selama 5 hari. Adapun saran dari saya itu yang pertama itu ditambahkan sensor LDR untuk mengetahui intensitas cahaya matahari yang diterima tanaman dan menyesuaikan kebutuhan penyiramannya. Yang berikut, digunakan baterai yang cukup besar untuk memastikan suplai listrik tetap tersedia saat cuaca mendung atau hujan sehingga perangkat dapat beroperasi tanpa gangguan. Oke baik, terima kasih. Sekian saja presentasi singkat dari saya.